Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Noviti Zahara dengan NIM akhir 129. Aku dari Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi. Nah, video ini aku buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Kinerja yang diampu oleh Ibu Dr. Sri Rosita SEMM. Baiklah, hari ini aku akan menjelaskan nih betapa pentingnya pengelolaan kinerja tim, lalu bagaimana dengan prosesnya, dan apa saja sih yang menjadi indikator pengukurannya. Topik yang menarik kan? Jadi, yuk kita lanjut aja ke pembahasannya. Baiklah, yang pertama, mengapa sih penting untuk mengelola kinerja tim? Nah, jadi tentunya mengelola kinerja tim ini sangat penting ya, karena untuk memastikan bahwa setiap anggota itu bergerak dan bekerja ke arah yang sama dan saling mendukung serta berkontribusi secara optimal. Dengan pengelolaan yang tepat, produktivitas tim itu dapat meningkat. Semangat kerja terjaga dan hasil kerja tim pun lebih optimal. Hal ini tuh berarti setiap orang tidak hanya memahami tugasnya, tetapi juga tahu nih bagaimana kontribusinya berperan dalam pencapaian tujuan tim secara keseluruhan. Ketika kinerja dikelola dengan baik, melalui komunikasi yang terbuka, evaluasi yang rutin, dan pengembangan individu, maka hambatan kerja bisa cepat diidentifikasi dan diselesaikan. Tim juga bisa menjadi lebih adaptif terhadap perubahan karena ada sistem yang mendukung perbaikan yang berkelanjutan. Pada akhirnya, pengelolaan kinerja bukan hanya soal mengevaluasi hasil kerja, tetapi juga soal bagaimana membangun budaya kerja yang sehat, kolaboratif, dan juga berorientasi pada pertumbuhan. Oke, next kita akan membahas nih bagaimana proses dari pengelolaan kinerja tim ini. Nah, prosesnya itu terbagi ke empat tahapan. Yang pertama itu perencanaan tujuan, di mana di tahap awal ini kita akan menetapkan apa yang ingin dicapai oleh tim. Tujuannya harus dibuat dengan jelas, realistis, dan disepakati bersama agar semua anggota itu tahu arah yang dituju. Lalu yang kedua, pemantauan rutin, di mana setelah tujuan ditetapkan, penting untuk memantau kinerja itu secara berkala. Ini bisa dilakukan dengan melihat progres kerja, mengadakan evaluasi mingguan, atau menggunakan laporan kerja. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tim itu tetap berada di dalam jalur yang benar dan segera tahu jika ada hambatan yang harus diatasi. Yang ketiga, ada peninjauan hasil, yaitu pada tahap ini, hasil kerja itu akan dievaluasi secara menyeluruh. Apakah target itu tercapai, apa saja yang berhasil, dan apa yang masih perlu diperbaiki. Peninjauan ini bisa dilakukan secara individu maupun tim, dan sebaiknya disertai data atau contoh yang konkret agar hasil evaluasi objektif dan bermanfaat. Nah, yang terakhir, pengembangan berkelanjutan. Tahap terakhir ini adalah pengembangan, jadi di mana hasil evaluasi tadi digunakan untuk memperbaiki kemampuan dan cara kerja tim. Nah, hal ini bisa melalui pelatihan, pendampingan, atau penyesuaian strategi kerja. Tujuannya agar tim tidak hanya menyelesaikan tugas, tetapi juga harus tumbuh dan siap menghadapi tantangan baru ke depannya. Nah, selanjutnya ada apa aja sih di dalam pengukuran atau indikator kinerja tim? Dapat dilihat di sini bahwa ada 4 kriteria ya. Yang pertama itu ada pencapaian target atau KPI. Nah, indikator pertama adalah seberapa jauh tim mampu mencapai target atau KPI yang sudah ditetapkan. Ini mencakup hasil kerja yang konkret seperti jumlah penjualan, jumlah proyek diselesaikan, atau standar kualitas tertentu yang sudah ditentukan di awal. Lalu yang kedua ada kepuasan pelanggan. Nah, kinerja tim juga bisa dilihat dari bagaimana tanggapan pelanggan atau pihak yang menerima hasil kerja kita. Jika merasa puas, itu menunjukkan bahwa tim bekerja dengan baik, tidak hanya secara teknis, tapi juga dalam hal pelayanan atau komunikasi. Lalu yang ketiga ada ketepatan waktu. Nah, waktu penyelesaian tugas juga menjadi indikator penting nih. Proyek yang selesai tepat waktu atau bahkan lebih cepat itu menunjukkan efisiensi dan kedisiplinan tim. Sebaliknya, jika adanya keterlambatan, maka itu bisa jadi sinyal bahwa ada masalah dalam perencanaan atau pelaksanaan kerja. Yang terakhir ada target SMART. Agar semua indikator tersebut lebih terarah, kita perlu memastikan bahwa target yang dibuat itu bersifat SMART, spesifik,
terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu. Target seperti ini memudahkan tim dalam memahami prioritas dan mengukur keberhasilannya secara lebih objektif. Oke, selanjutnya kita akan membahas contoh dari pengelolaan kinerja tim dalam suatu perusahaan. Nah, di sini aku mengambil contohnya itu PT Telkom Indonesia. Jadi, di PT Telkom Indonesia ini mereka terdapat 4 cara untuk mengelola kinerja tim mereka. Yang pertama itu ada melakukan pemantauan kinerja secara berkala. Nah, Telkom ini tentunya melakukan pemantauan rutin terhadap kinerja setiap tim dan individu untuk memastikan tercapainya target strategis perusahaan. Pemantauan ini tidak hanya fokus pada hasil akhir, tetapi juga memperhatikan proses kerja seperti kedisiplinan, kerjasama tim, dan inisiatif selama pelaksanaan tugas. Evaluasi ini dilakukan melalui laporan berkala, one-on-one meeting, dan juga dukungan dari sistem pelaporan digital perusahaan. Lalu yang kedua, umpan balik dan komunikasi terbuka. Perusahaan itu mendorong komunikasi dua arah antara pimpinan dan anggota tim. Umpan balik diberikan secara berkala dan disampaikan dengan cara yang membangun. Tujuannya bukan hanya untuk memperbaiki kekurangan, tapi juga mengapresiasi pencapaian yang ada. Praktik ini mendukung terciptanya budaya kerja yang terbuka, kolaboratif, dan penuh kepercayaan, yang sangat penting untuk menjaga semangat dan tanggung jawab dalam bekerja. Yang ketiga, ada penggunaan sistem digital. Telkom telah menggunakan sistem digital dalam proses manajemen kinerjanya. Dengan sistem berbasis aplikasi internal, penilaian bisa dilakukan secara objektif, efisien, dan terdokumentasi dengan baik. Sistem ini memungkinkan pencatatan progres karyawan secara real-time dan membantu manajemen dalam pengambilan keputusan berbasis data. Karyawan juga dapat memantau pencapaian mereka sendiri dan melihat area yang perlu ditingkatkan. Yang terakhir, PT Telkom juga melakukan cara pengembangan kompetensi karyawan. Nah, komitmen Telkom terhadap pengembangan sumber daya manusia mereka itu ditunjukkan melalui program pelatihan teknis, pelatihan kepemimpinan, serta pengembangan soft skill seperti komunikasi dan manajemen waktu. Selain itu, tersedia juga program mentoring dan coaching untuk mendukung transfer pengetahuan. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan seluruh tim itu mampu terus berkembang sesuai dengan kebutuhan peran dan juga dinamika bisnis yang semakin kompleks. Nah, dari pembahasan tadi, kita dapat menyimpulkan nih bahwa mengelola kinerja tim itu bukan hanya tentang mengawasi hasil kerja, tetapi juga tentang menciptakan arah yang jelas, memperkuat kerjasama, dan membangun tim yang terus berkembang. Ketika proses ini dilakukan secara konsisten dan manusiawi, kinerja juga bahkan hanya meningkat, tetapi juga memberi dampak positif bagi semua yang terlibat. Jadi, itulah pembahasan kita mengenai mengelola kinerja tim hari ini. Semoga penjelasan ini bisa menambah wawasan kita semua tentang betapa pentingnya mengelola kinerja tim bagi perusahaan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.